Halo Mas Bro, kita lanjut dengan kutipan tentang kesadaran. Ketika aku mengatakan bahwa kesadaran tidak bisa dicapai dengan pikiran, yang aku maksud adalah dirimu tidak bisa mencapainya dengan cara memikirkannya. Dirimu bisa terus memikirkannya, tetapi dirimu akan terus berputar-putar. Ketika aku mengatakan bahwa kesadaran tidak bisa dicapai dengan pikiran, yang aku maksud adalah kesadaran tidak bisa dicapai dengan berpikir. Dirimu harus mempraktikannya, dirimu harus melakukannya. Kesadaran hanya bisa dicapai dengan melakukannya, bukan dengan berpikir. Itu adalah hal yang pertama. Jadi, jangan terus berpikir tentang apa itu kesadaran, bagaimana mencapainya, atau apa hasilnya. Jangan terus berpikir, mulailah melakukannya. Ketika berjalan di jalan, berjalanlah dengan kesadaran. Memang sulit dan dirimu akan terus lupa, tetapi jangan takut. Setiap kali dirimu mengingatnya lagi, waspadalah. Ambil setiap langkah dengan kewaspadaan penuh, dengan penuh kesadaran, tetaplah pada langkah tersebut, jangan biarkan pikiran berpindah ke tempat lain. Ketika makan, makanlah, kunyahlah dengan kesadaran. Apapun yang dirimu lakukan, jangan lakukan secara mekanis, dan itu berbeda. Dan ketika aku mengatakan bahwa itu hanya bisa dirasakan, artinya adalah berikut ini. Misalnya, aku bisa mengangkat tanganku secara mekanis, tetapi kemudian aku juga bisa mengangkat tanganku dengan kewaspadaan penuh. Pikiranku sadar bahwa tanganku sedang diangkat. Lakukan, cobalah sekali secara mekanis, dan kemudian dengan kewaspadaan. Dirimu akan merasakan perubahannya. Kualitasnya langsung berubah. Berjalanlah dengan kewaspadaan, dan dirimu akan berjalan dengan cara yang berbeda. Keanggunan yang berbeda akan hadir dalam cara berjalanmu. Dirimu bergerak lebih lambat, lebih indah. Jika dirimu berjalan secara mekanis, hanya karena dirimu tahu cara berjalan, dan tidak perlu waspada, maka cara berjalanmu menjadi buruk, tidak ada keanggunan di dalamnya. Lakukan apapun yang dirimu lakukan dengan kewaspadaan, dan rasakan perbedaannya. Ketika aku mengatakan merasakan, yang aku maksud adalah mengamati. Pertama-tama, lakukan secara mekanis, dan kemudian dengan kesadaran, dan rasakan perbedaannya. Dan dirimu akan bisa merasakan perbedaannya. Misalnya, jika dirimu makan dengan kesadaran, maka dirimu tidak akan makan lebih banyak dari yang dibutuhkan tubuh. Orang-orang berkata, "Berikan kami diet." Berat badanku terus bertambah, tubuhku terus menimbun. Berikan kami diet. Aku katakan kepada mereka, jangan pikirkan diet, pikirkan kesadaran. Dengan diet, tidak akan terjadi apa-apa. Dirimu tidak bisa melakukannya. Dirimu akan melakukannya suatu hari, dan hari berikutnya akan hilang. Dirimu tidak bisa meneruskannya. Sebaliknya, makanlah dengan kesadaran. Kualitasnya berubah. Jika dirimu makan dengan kesadaran, dirimu akan mengunyah lebih banyak. Dengan kebiasaan mekanis yang tidak disadari, dirimu hanya akan terus memasukkan sesuatu ke dalam perutmu. Dirimu tidak mengunyah sama sekali, dirimu hanya menjejalinya.
maka tidak ada kenikmatan. Dan karena tidak ada kenikmatan, dirimu membutuhkan lebih banyak makanan untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Tidak ada rasa, jadi dirimu membutuhkan lebih banyak makanan. Waspadalah dan lihat apa yang terjadi. Jika dirimu waspada, dirimu akan mengunyah lebih banyak, dirimu akan merasakan lebih banyak rasa, dirimu akan merasakan kenikmatan makan, dan akan membutuhkan lebih banyak waktu. Jika dirimu menghabiskan makananmu selama setengah jam, maka dengan memakan makanan dalam jumlah yang sama, dengan kesadaran penuh, dirimu akan membutuhkan waktu 1,5 jam, 3 kali lipat waktu tersebut. Dalam waktu setengah jam, dirimu hanya akan menghabiskan sepertiga dari jumlah tersebut, dan dirimu akan merasa lebih kenyang. Dirimu akan lebih menikmati makanan tersebut. Dan ketika tubuh menikmatinya, ia akan memberitahumu kapan harus berhenti. Ketika tubuh sama sekali tidak menikmatinya, ia tidak pernah mengatakan kapan harus berhenti, jadi dirimu terus memakannya. Kemudian tubuh menjadi tumpul. Dirimu tidak pernah mendengar apa yang dikatakan tubuh. Dirimu makan tanpa berada di sana, itu menciptakan masalah. Beradalah di sana, dan setiap proses akan melambat. Tubuh itu sendiri akan berkata, sudah cukup. Dan ketika tubuh mengatakannya, itulah saat yang tepat. Jika dirimu sadar, dirimu tidak bisa melanggar perintah tubuh. Dirimu akan berhenti. Jadi biarkan tubuhmu mengatakan sesuatu. Tubuh mengatakan sesuatu setiap saat, tetapi dirimu tidak ada di sana untuk mendengarnya. Waspadalah dan dirimu akan mendengarnya. Dan ketika aku berkata, rasakanlah, aku tahu itu sulit. Bagaimana dirimu bisa merasakan kesadaran tanpa menyadarinya? Aku tidak mengatakan bahwa saat ini, dirimu bisa merasakan pencerahan Buddha. Tetapi seseorang harus memulai dari suatu tempat. Dirimu mungkin tidak mendapatkan seluruh lautan, tetapi setetes, hanya setetes, akan memberimu rasa, dan rasanya sama. Jika bahkan untuk sesaat saja dirimu menjadi sadar, dirimu telah merasakan kebudaan. Itu hanya sesaat, sekilas, tetapi sekarang dirimu tahu lebih banyak. Dan ini tidak akan pernah terjadi pada dirimu melalui pikiran, itu akan terjadi hanya melalui perasaan. Penekanannya adalah pada perasaan, karena penekanannya adalah pada pengalaman yang dijalani. Berpikir itu palsu, dirimu bisa terus berpikir tentang cinta, dan menciptakan teori. Dirimu bahkan bisa memperoleh gelar doktor tentang tesis cinta, tentang apa itu cinta, dan tanpa pernah jatuh cinta. Dirimu mungkin tidak tahu apa itu cinta. Dirimu mungkin tidak pernah merasakannya. Dirimu bisa tumbuh dalam pengetahuan, tanpa tumbuh dalam keberadaan. Dan ini adalah dua dimensi yang berbeda. Dirimu bisa terus tumbuh dalam pengetahuan. Kepalamu akan terus tumbuh lebih besar dan semakin besar, tetapi dirimu akan tetap menjadi diri kecil yang sama. Maka tidak ada yang benar-benar tumbuh, hanya akumulasi. Ketika dirimu mulai merasakan sesuatu, dirimu tumbuh, keberadaanmu tumbuh. Dan seseorang harus memulai dari suatu tempat, jadi mulailah. Akan ada kesalahan, pasti ada.
dirimu akan terus lupa, itu wajar. Namun jangan frustrasi, jangan sia-siakan usaha dengan mengatakan, aku tidak bisa melakukannya. Dirimu bisa melakukannya. Kemungkinan yang sama ada dalam dirimu, seperti yang ada dalam diri Yesus atau Buddha. Dirimu adalah benihnya, dirimu tidak kekurangan apapun sama sekali. Dirimu hanyalah sebuah tatanan, dirimu hanyalah keseluruhan yang kacau, semuanya ada di sana. Dirimu bisa menjadi seorang Buddha. Tetapi diperlukan penataan ulang kualitasmu. Saat ini dirimu kacau karena tidak ada pengaturan. Pengaturan itu muncul saat dirimu mulai sadar. Hanya dengan menyadari, segala sesuatunya mulai berjalan sesuai rencana, dan kekacauan yang dirimu alami menjadi simfoni. Oke Mas Bro, itulah kutipan kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih.